Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersemangat dalam belajar. Pada materi kali ini, kita akan membahas pelajaran seni budaya kelas 7, bab 2, menggambar ragam hias. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan keragaman pada ragam hias di Indonesia, mengidentifikasikan keunikan ragam hias di Indonesia, mengeksplorasikan ragam hias flora, fauna, dan geometris dalam bentuk gambar, mengkomunikasikan hasil karya ragam hias secara lisan maupun tulisan. Untuk video kali ini, kita fokus ke tujuan yang pertama dan kedua. Apakah kalian masih ingat dengan materi sebelumnya tentang menggambar flora dan fauna? Jika kalian masih ingat, kalian akan memahami ada keterkaitan materi sebelumnya dengan materi yang akan kita bahas saat ini. Materi sebelumnya membahas kekayaan flora dan fauna di Indonesia. Nah, karena kekayaan alam itulah yang mendorong manusia untuk menghias. Ragam hias atau ornamen merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak ragam hias. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam, flora dan fauna, serta budaya masing-masing daerah. Setiap daerah memiliki ragam hias yang unik dan khas. Misalnya, ragam hias Kalimantan yang terkenal dengan motif khas Dayak yang terdapat di rumah-rumah maupun benda-benda lainnya. Ragam hias daerah Jawa yang banyak terdapat di motif-motif kain batik maupun benda lainnya. Ragam hias suku Papua yang terkenal dengan motif manusia yang menjadi identitas daerah. Indonesia sangat kaya akan ragam hias. Hampir setiap daerah mempunyai ragam hias khas masing-masing. Nah, bagaimana dengan daerahmu? Setelah kita membahas kekayaan dan keunikan ragam hias dari berbagai daerah, apakah kalian sudah tahu apa itu ragam hias? Ragam hias disebut juga dengan ornamen. Ragam hias atau ornamen adalah berbagai gambar bentuk hias atau motif yang biasanya dibuat secara berulang dan memiliki pola tertentu hingga mengisi seluruh area kosong pada suatu karya seperti bahan kain, guci, furniture, kayu, kulit, dan sebagainya. Fungsi ragam hias. Fungsi utama ragam hias adalah untuk menambah nilai estetis atau keindahan suatu benda ataupun bidang. Fungsi lainnya yakni untuk mengisi kekosongan, menambah nilai ekonomis, dan juga sebagai simbol atau makna di balik simbol. Coba kalian perhatikan caping berikut yang masih kosong, dan bandingkan dengan caping yang sudah diberi hiasan. Nilai estetisnya bertambah dan juga nilai jualnya bertambah. Misalnya, harga caping yang polos 30.000, sedangkan caping yang bermotif bisa dihargai 100.000. Fungsi ragam hias sebagai simbol bisa kita lihat contoh berikut. Motif batik Garuda. Garuda dipercaya sebagai tunggangan Batara Wisnu yang dikenal sebagai dewa matahari. Karena itu, Garuda dianggap sebagai simbol kekuasaan dan mahkota. Ragam hias juga sebagai identitas daerah. Contohnya motif berikut. Motif batik ini berasal dari daerah Cirebon dan menjadi ikon daerah tersebut. Megamendung bukan hanya terkenal di Nusantara, tetapi juga di mancanegara. Motif ragam hias. Motif atau corak adalah bentuk dasar hiasan. Ada beberapa motif ragam hias, yakni motif flora atau vegetal, motif fauna atau animal, motif geometris, dan motif figuratif atau figur manusia. Ragam hias flora. Ragam hias flora adalah ragam hias yang menggunakan bentuk flora atau tumbuhan sebagai objek motif. Berikut contoh ragam hias flora pada kayu dan pada kain. Ragam hias fauna.
Ragam hias fauna adalah ragam hias yang menggunakan bentuk fauna atau hewan sebagai objek motif. Berikut contoh ragam hias fauna. Ragam hias geometris merupakan motif hias pengembangan bentuk geometris. Selanjutnya digayakan sesuai selera dan imajinasi. Berikut contoh ragam hias geometris. Ragam hias figuratif, bentuk ragam hias yang memakai manusia sebagai objek dengan penggayaan bentuk. Berikut contoh ragam hias figuratif manusia. Dalam menggambar ragam hias, kalian juga dapat mengkombinasikan beberapa motif menjadi satu gambar. Misalnya, kombinasi motif flora dan fauna, kombinasi motif figuratif dan fauna, dan lain-lain. Bagaimana anak-anak? Indonesia sangat kaya akan ragam hiasnya, bukan? Sekarang saatnya kalian kerjakan tugas berikut. Tulislah jenis-jenis ragam hias dan keunikannya yang ada di daerahmu masing-masing. Coba kalian kerjakan buku paket seni budaya kelas 8 halaman 16. Isilah tabel yang paling atas berdasarkan gambar di halaman 15. Sampai di sini dulu materi kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.